Ya bang, apa tuh normal? Dicek dulu, meriang apa enggak dia. Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue tidak akan mereview laptop, melainkan gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tulis di kolom komentar YouTube kita. Dan ini sekaligus membuka segmen pertama kita, Q&A. Akhirnya kita punya Q&A juga setelah mencapai 2000 subscriber ya kemarin. Akhirnya kita bikin Q&A. Ya biarpun ini pertanyaan-pertanyaan udah lama, cuma ya gue akan mencoba menyampaikan apa aja sih isi komentar di kolom komentar YouTube kita. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Danu. Bang, review laptop 1 jutaan dong. Ya sebelumnya gue udah pernah review, bukan review sih, gue memberikan rekomendasi laptop 2 jutaan. Itu kalau nggak salah ada 5 laptop 2 jutaan, dan dia minta laptop 1 jutaan. Gue bingung juga laptop 1 jutaan laptop apa ya. Laptop 1 jutaan mungkin bisa kali laptop yang Celeron second atau laptop 14 inci dengan spesifikasi yang menggunakan Intel Celeron RAM 2 atau 4 GB mungkin bisa. Nanti kalau ada kesempatan akan gue coba bikin reviewnya ya buat Danu. Next, kita pada pertanyaan dari LF AAN bintang underscore bintang. Ini susah bener namanya ini. Bang, mau nanya, budget 15, kebutuhan buat ngoding sama desain agak berat. Desain agak-agak berat desainnya, nggak dikit-dikit lebih nge-recommended apa kan? Ini gimana nih? Bingung jawab bacanya. Mungkin ini rekomendasi laptop buat ngoding sama desain yang agak berat kali ya. Sebenarnya kalau budget 15 juta menurut gua itu banyak banget sih pilihannya laptop 15 juta. Kalau gua ngoding, kalau ada kebutuhan buat ngoding ya, gua kayaknya lebih prefer untuk milih yang Windows karena mungkin gua dulu pernah nyoba ngoding juga pakai aplikasi di Windows. Belum pernah nyoba ngoding di Mac. Jadi kalau budget 15 tergantung kebutuhannya, ngodingnya pakai software apa. Kalau yang softwarenya ada di Mac ya gua rekomendasiin pakai Mac. Tapi kalau misalkan softwarenya cuma ada di Windows, lebih better pakai laptop yang gaming. Kayak laptop gaming tuh karena udah spesifikasi buat gaming kan, jadi kalau kalian butuh buat editing nanti atau belajar desain yang berat, desain grafis yang lumayan berat, vektorannya, pakai laptop gaming kuat. 15 juta pilihannya banyak banget. Next, kita ada dari Dark Neo. Gan, laptop MSI saya kok setiap udah lama nggak dipakai, pas dihidupin baterainya berkurang ya, kadang sampai habis. Kalau kayak gini sebenarnya tergantung jangka waktu matinya sih. Kalau jangka waktu matinya kayak soalnya seminggu gitu, udah pasti baterainya bakal ngurang karena kan baterai nggak selamanya bakal kesimpan. Kalau misalkan cuma kayak jangka waktu semalaman aja nih, misalnya dari mau tidur jam 10 jam 11-an kondisi full, terus bangun pagi jam 7 dinyalain nggak bisa, itu baterainya 0 sampai 0%, itu ada kemungkinan ada kerusakan di baterainya. Jadi dilihat dulu jangka waktunya. Kalau bisa jangka waktunya panjang, kayak sekira-kiranya matinya itu seminggu, 2 minggu, atau bahkan sampai sebulan nggak dipakai, udah pasti baterainya bakal habis. Tapi kalau misalnya cuma jangka waktu semalam, boleh dicek baterainya dulu pakai HW monitor, itu kapasitinya masih normal atau enggak, kayak gitu. Nextnya nih pertanyaan dari Riva5_TV. Bang, review Acer V5 131 dong. Ya nanti deh ya kita review, karena kita juga tergantung dapat barangnya apa dari cabang-cabang kita. Kalau untuk review Acer V5 nanti kalau ada pasti bakal gue bikinin sih. Nggak terlalu janji banget sih, tapi kalau ada pasti bakal dibikin. Soalnya tergantung barangnya ada apa enggak. Kalau di kita kayak gitu. Next aja langsung dari Edira Hafiz. Bang, ya kan laptop gue AMD S1 nih, yang katanya nggak bisa di-upgrade kalau gue ganti HDD jadi SSD tuh, si SSD tuh. Jadi SSD, kira-kira laptop gue jadi cepet apa enggak ya? Kalau ganti SSD udah pasti jadi lebih cepet sih, karena kan pemrosesan datanya lebih cepat daripada hard disk. Tapi nggak tingkat performanya langsung drastis gitu, enggak. Paling untuk pembacaan datanya aja lebih cepat. Sama kalau buat booting untuk buka aplikasi itu lebih cepat. Tapi kalau untuk multitasking balik lagi ke tergantung RAM-nya. Kalau RAM-nya cuma 2 GB, 4 GB sih ya nggak signifikan kalau pakai SSD kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di-upgrade SSD kenceng apa enggak, ya jadi lebih cepat. Paling enggak jadi lebih cepat. Next, dari Konstitusi, namanya Konstitusi nih. Serem kali. Negara banget nih. AMD E1 710 2 GB 500 GB. Hard disknya 500 GB. Siapa di sini yang mau beli laptopku? Nah, ini berarti belum nonton video kita yang ini. Kalau kalian mau jual laptop, tonton video yang ini. Cara jual laptop mudah,
Cek, kunjungi website jualanlaptop.id, isi data diri kalian, merek, dan tipe laptop yang kalian mau jual. Nanti akan segera dihubungi oleh customer service Jualan Laptop, dan kalian bisa kirimkan foto laptop yang kalian mau jual. CS-nya ramah banget, jadi kalian nggak perlu takut untuk jual laptop kalian. Kalau sudah cocok dengan harganya, akan ada tim yang menginspeksi laptop kalian. Setelah selesai, laptop kamu akan langsung dibayarkan secara cash maupun transfer. Mudah kan? Nah, udah nonton kan videonya? Di situ kalau mau jual laptop dengan cepat dan mudah. Oke? Next dari Servo TM. Bang, kalau buat ngedit video masih worth it gak? Dan pakai aplikasi yang enak untuk notebook X201E yang cocok apa? Yang bener nih Bang Servo, mohon maaf nih ya. Pakai notebook buat ngedit itu bener-bener nggak recommended karena software editing itu kan pasti punya minimum requirement. Nah itu dicek dulu minimum requirement-nya. Paling rata-rata paling enggak ya pakai laptop yang kalau pakai Intel tuh pakai Core i. Kalau pakai Celeron rata kan ini notebook ya. Notebook tuh diperuntukkan untuk pekerjaan yang ringan-ringan. Kalau lu gunain buat ngedit, meleduk iya itu laptop. Kasihan. Jadi laptop notebook X201E itu buat gua nggak recommended untuk ngedit. Kalau Bang Servo gunain buat yang ringan-ringan aja, buat kerja office atau browsing-browsing itu masih cocok. Tapi kalau buat ngedit, better pakai laptop yang udah pakai prosesor Core i5 lah paling enggak. i5 Gen 3, Gen 4 itu paling minimum dan harus ada VGA-nya. Karena software yang sekarang itu harus ada VGA-nya. Kayak gitu, oke? Jangan pakai notebook, kasihan notebooknya. Next-nya nih dari siapa? Ada dari Lucy Novianti. Cigan tuh. Kalau ganti layar berapa ya? Sebab layar laptop aku ada garis gitu. Dan kalau dinyalain layarnya kadang nyala, kadang mati. Kalau nyala tiba-tiba suka mati. Mohon infonya. Pernah diservis katanya harus diformat ulang. Loh, kok diformat ulang tuh? Sudah format ulang tapi tetap suka mati dan Windows bawaannya ke delete gitu. Mohon masukannya. Sebenarnya kalau masalah yang kayak Kak Lucy sampaikan di komen ini, itu masalahnya bukan di Windows-nya. Itu sebenarnya ganti LCD. Bukan format ulang Windows, bukan diinstal ulang. Kalau kadang nyala kadang mati, bisa dicek fleksi kabelnya di bagian bawah layar tuh, yang kadang ada tulisan mereknya atau Asus atau yang lainnya. Itu cek ada fleksi kabelnya di situ. Itu connect atau enggak ada konsleting atau enggak. Kalau layarnya garis itu udah pasti harus ganti LCD. Kalau garisnya tipis-tipis mungkin masih digunain, tapi kalau garisnya udah lumayan banyak itu harus diganti. Kalau harganya berapa? Variatif sih, harganya tergantung seri laptop yang digunain. Ada yang LCD yang tebel, ada yang tipis, ada 30 pin, ada yang 40 pin. Itu beda-beda tuh harganya. Tapi rata-rata paling nggak kalau gunain laptop yang seri-seri sekarang ya, seri-seri tahun-tahun 2018, 2000 sampai sekarang, itu LCD-nya udah slim semua. Itu harganya range-nya di sekitar 500 ribuan sampai 1 juta ada. Jadi dicek dulu laptopnya apa, bisa cari di marketplace, itu banyak yang jual. Oke? Kalau sih, dan jangan diinstal ulang. Jangan percaya kalau sudah install ulang, itu masalah di LCD. Oke? Next, dari Sinuk aja. Kampret, gue udah beli dan payment. Mau gue cancel bang, WK, ternyata trik. Oh ya, berarti ini dia ketipu sama videonya si Febri. Yang laptop, apa sih? Yang bisa dipatahin. Yang bisa dipatahin, itu apa? Pavilion ya? Pavilion memang. Iya. Pokoknya kalau nggak salah tuh, kalau mau nonton, nih ada linknya di atas. Itu sebenarnya kita gimmick aja dipatahin karena sebenarnya itu laptop memang bisa 360. Ternyata ada juga yang kena sama gimmick kita ya. Alhamdulillah ya, senang kita. Mantap. Tapi ini beneran dibeli kan ya, jangan di cancel. Sayang itu duitnya udah di cancel, malah udah beli malah di cancel. Mantap, kamu tertipu sama kita. Nextnya nih dari SasHXX. Saran dong, mending beli Mac Air 2017 atau Mac Pro 2017. Kalau ini tergantung kebutuhannya lagi. Gue selalu kalau tanya gini selalu gue jawab dengan tergantung kebutuhannya. Karena Apple tuh udah buat namanya kan ada Mac Air sama ada MacBook Pro. Jadi kalau Air itu digunain untuk yang lebih ringan pekerjaannya. Kalau yang Pro digunain untuk yang lebih profesional sesuai dengan namanya. Kalau kamu atau siapa ini, Mbak atau Mas, kerjanya yang ringan-ringan aja, ya bisa pilih MacBook Air 2017 karena dia bobotnya juga nggak gitu berat dan tipis. Kalau pekerjaan yang berat kayak butuh rendering, terus ada untuk editing video atau produce musik,
terus apalagi gitu, pokoknya pekerjaan yang lebih berat-berat disarankan untuk pakai MacBook Pro kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan kakaknya mau gunainnya berat atau ringan. Oke, nextnya nih ada dari Bang Ongot. Bang, sumpah lu mirip banget sama Davi 504. Siapa itu? Siapa itu Davi? Gak pernah lihat tuh gue. Mungkin gue masukin fotonya di sini. Mirip gak? Gue nggak tahu mirip apa enggak. Gak pernah lihat orangnya juga dan gak pernah lihat juga kontennya apa. Davi 504. Ya, tapi terima kasih sudah mengapresiasi dari mirip-miripin ya saya. Mungkin akhirnya gue bisa menemukan kembaran gue di antara 7 ya. Jadi satu ketemu. Terima kasih Bang Ongot. Nextnya nih dari ada Faza Adrian. Pengen nanya Bang, saya punya MSI GF63 Tin 10 nih Bang. Layarnya dipegang dikit langsung gemeter layarnya Bang. Apa tuh normal? Dicek dulu, meriang apa enggak dia. Dipegang gemeter. Dia takut sama lu apa gimana? Atau lagi sakit? Coba dicek dulu ya. Ini sebenarnya ini jawaban serius. Kalau layarnya geter, cek lagi fleksi kabelnya sih. Soalnya kalau tiba-tiba layarnya flickering atau gimana, biasanya ada masalah di fleksinya, di fleksi kabel yang nyambung ke motherboard atau yang nyambung ke LCD-nya langsung. Itu coba dicek dulu. Kalau misalnya takut ya coba bawa ke tempat servis biar lebih aman. Tapi kalau dipegang dikit gemeter, coba dipegang dulu gini nih. Anget nggak kan? Kalau anget dia gemeter. Meriang nih sakit ya. Gitu ya Faza ya. Oke. Next dari Zikri Ibnu Fadilah. Katanya yang 2017 ini sering ada masalah ya Bang. Kira-kira bener nggak? Soalnya saya jadi ragu mau ambil yang ini karena isu itu. Oh ini pertanyaan dari konten kita yang MacBook Pro 2017. Sebenarnya yang 2017 ini waktu awal-awal produksi emang banyak problemnya. Kayak dari butterfly keyboard yang suka macet atau suka macet sendiri karena travelnya terlalu tipis. Jadi kalau ada yang kotor pasti langsung nyangkut. Terus juga ada yang namanya FlexGate. FlexGate itu di layar, jadi kalau misalnya ditutup, tiba-tiba dibuka, itu LCD bisa mati. Itu FlexGate. Sama MacBook 2017 itu apa lagi? Oh, ini WiFi. WiFi-nya kalau kadang-kadang suka hilang kalau dicolok pakai dongle. Itu juga di MacBook yang pernah kita review, itu juga sama. Setelah belakang-belakangan ini sih itu ada isu kayak gitu. Sebenarnya sih itu jarang sih ya, jarang banget ada nemu problem yang kayak gitu di Indo. Soalnya itu banyakan di luar. Kalau di luar tuh banyak yang recall, banyak yang diservis ganti unit baru kayak gitu. Tapi sejauh ini sih yang FlexGate sama butterfly keyboardnya bermasalah itu jarang banget. Kalau WiFi masih bisa diakalin, kayak dongle-nya dilapisin aluminium atau apa, itu banyak triknya di forum-forum yang bisa lo cari. Kalau jadi ragu atau enggak sih, ya nggak usah ragu sih kalau beli MacBook. Apalagi kalau beli MacBook baru, nggak perlu ragu. Kalau second mungkin bisa dicek dulu. Itu isu-isunya kayak gitu. Tapi sejauh ini selama yang gue pernah megang MacBook Pro 2017 itu aman-aman aja. Next ada dari Muhammad Ihsan Rizky. Bang, banting tes. Oh ini video ThinkPad yang ini. Sebenarnya kita udah pernah dulu nih. Kita banting itu ThinkPad X200. Kita banting, pecah layarnya. Jadi kita nggak jadi bikin konten. Pecah layarnya. Jadi kalau dibanting sebenarnya sayang lah. Belum berani gitu, belum berani untuk sampai drop test kayak gitu. Biarpun emang ThinkPad tuh terkenal tahan banting, tapi yang kita coba dulu kita banting ya pecah layarnya gitu. Jadi nggak berani lagi. Mungkin belum saatnya kita untuk bikin drop test kayak gitu. Tapi juga sayang lah laptopnya masa bagus-bagus kita banting-banting gitu kan? Jangan dibanting, oke? Next ini ada mungkin pertanyaan terakhir. Karena ini pertama kali bikin Q&A, capek juga nyetir bikin Q&A ya. Kalau cuma jawabin tadi sekitar cuma 15 pertanyaan. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Ismai Agung. Bang, kau mending mau nanya nih, silahkan. Pertanyaannya mending mana ya? Laptop baru CPU Intel Celeron Gen terbaru atau laptop second CPU Intel Core i series generasi kelima? Kalau gua mending ngambil yang Core i generasi kelima. Kenapa kayak gitu? Karena secara dari tingkatannya Intel Celeron itu masih di bawahnya Core i, yang seri Core i. Jadi Core i itu kalau lu gunain untuk pekerjaan yang lebih berat itu lebih oke. Apalagi kalau Core i pasti ada VGA tambahan, entah itu yang AMD Radeon atau Nvidia GTX. Kalau Celeron pasti cuma pakai integrated Intel HD aja. Jadi menurut gua daripada ngambil CPU
Intel Celeron generasi terbaru, better ngambil yang Core i tapi generasi kelima. Udah jelas tuh. Ambil Core i5 atau i7 yang generasi kelima, itu udah oke banget. Udah pasti ada VGA-nya juga kayak gitu kan. Kayak laptop gue ini Core i7 generasi ke-6. Kalau dibanding Celeron pasti kan jauh performanya. Jadi kayak gitu. Jadi buat Ismay Agung, saran dari gue ambil Core i-nya aja, jangan ngambil yang Celeron. Capek juga nih, aus gue cuy. Nah, jadi mungkin segitu aja Q&A pertama kita di channel Jualin Laptop Indonesia. Ya, mungkin dengan adanya video ini, kalau kalian ada yang mau ditanya-tanyain juga, boleh di kolom komentar video kita atau di video-video yang lain. Nanti akan gua rangkum, dibikin jadi Q&A part 2 yang selanjutnya. Sekian aja dari gua Mehdi. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, yang baru mampir jangan lupa di subscribe. Gue closingnya kok lupa sih? Gak sih, until stop. Gini, stay safe and goodbye. Bye bye. Gue lupa mau closing sendiri gimana?